Merekam Google Meet ini. Oke. Izinkan saya share PowerPoint saya. Oke, tolong dikonfirmasi apakah PowerPoint saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Sudah ya. Baik, sebentar. Kenapa saya mengangkat buku ini ya? Saya mau mulai itu. Kenapa saya mengangkat tema ini? Sedikit sharing. Sambil saya lanjutkan deh ini. Sambil saya lanjutkan PowerPoint saya. Saya itu latar belakang saya adalah sarjana psikologi dari Universitas Surabaya. Jadi ceritanya kenapa saya tertarik dengan anak autis? Karena saya waktu dulu di Ubaya, waktu saya nunggu dijemput pulang, itu di kampus saya itu ada ini tempat terapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ada tempat terapi anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus itu misalnya autis, hiperaktif, kemudian ADHD. ADHD itu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dan ada beberapa gangguan psikologis. Jadi di situ saya sering berpapasan dengan anak-anak autis. Dan saya berpikir begini, sekalian promosi kampus saya ya. Kampus saya waktu saya lulus tahun 2006 2007, kampus saya itu psikologi terbaik se-Indonesia. Psikologi terbaik se-Indonesia. Akreditasi A tertinggi se-Indonesia. Jadi Universitas Indonesia saja kalah dengan Ubaya gitu. Nah, tapi saya tuh prihatin gini, teman-teman. Saya selalu berpapasan dengan anak-anak yang autis, hiperaktif. Dan saya melihat orang tua mereka itu berani spend uang, berani mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit untuk menerapi anak-anaknya. Bahkan orang tuanya bela-belain ngantar anaknya yang autis seminggu berapa kali terapi di kampus kami. Nah, saya membayangkan kalau orang tuanya begitu perhatian dengan kebutuhan psikologis anak autis, saya berpikir apakah orang tua mereka punya kebutuhan, punya kerinduan tentang kehidupan kekal anak autisnya enggak? Kalau orang tuanya begitu perhatian sampai berani bayar harga demi pemulihan anak autis, psikologisnya berani ngantarkan dengan rela berkorban demi pemulihan secara psikologis, bagaimana dengan hal spiritualnya? Apakah orang tua itu sampai berpikir nanti anak autisnya kalau meninggal kemana tuh anak autisnya? Apakah mereka hanya berpikir hanya pemulihan secara psikologis di dunia ini? Dengan melihat fakta itu, saya tergerak untuk mengangkat tema ini. Memang penelitian saya sejak dari MDiv, saya MDiv dari STTIA Pacet, Direktur Pasca Sarjana kami itu Pak Yosep Tong, adiknya Pak Steven Tong. Kemudian waktu saya sejak dari MDiv pun saya selalu mengaitkan tesis saya dengan antara teologi dengan psikologi. Waktu MDiv ini bukunya, saya menulis buku penggunaan hipnoterapi di dalam konseling pastoral. Saya tidak setuju dengan penggunaan hipnoterapi. Kemudian di MTH saya mengangkat tema ini. Jadi buku ini yang akan kita bahas adalah tesis MTH saya. Dan saya sekarang sedang menulis disertasi program DTH di salah satu kampus di daerah Solo. Nah, saya akan melanjutkan share saya. Nah, poin pembahasan kita teman-teman, itu pertama, kita akan belajar landasan Alkitab tentang pemberitaan Injil kepada anak autis. Kemudian kita akan masuk keberadaan diri pemberita Injil yang memberitakan Injil kepada anak autis. Kita masuk definisi anak autis, tanda autis, penyebab autis, penanganan terhadap autis, dan terakhir metode pemberitaan Injil kepada anak autis. Saya akan memulai, apa sih landasan Alkitab tentang pemberitaan Injil kepada anak autis? Teman-teman, kita tahu ya, semua manusia tanpa terkecuali, termasuk anak autis adalah orang berdosa. Roma 3:23, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dampak kejatuhan manusia dalam dosa, secara rohani semua manusia terasing dari Tuhan, menolak kebaikan dan otoritas Tuhan, Roma 5 ayat 10, terputus hubungan dari Tuhan. Kemudian secara jasmani, semua manusia berada di bawah kehancuran dan kematian, hidup dalam lingkungan jasmani yang juga berada di bawah kutukan Tuhan. Kejadian 3:14-19. Secara intelektual, semua manusia menggunakan kemampuan rasionalitas yang besar untuk membenarkan kejahatan yang dilakukan. Roma 3 ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Secara sosial, di mana relasi semua manusia dipecah-pecah dan dipisahkan, baik secara seksual, keayahan atau keibuan, keluarga, masyarakat, etnis, internasional, dan efeknya terkonsolidasi secara horizontal melalui perembesan ke segala budaya manusia, dan secara vertikal terakumulasi melalui berbagai generasi sejarah.
Memang bahasanya agak akademis ya, karena sekali lagi ini berasal dari tesis saya. Nah, tapi saya akan membuat dengan gampang itu gini teman-teman ya. Ini saya ngambil dari pengakuan iman Westminster-nya G.E. Williamson itu ya. Jadi keadaan rohani manusia setelah jatuh dalam dosa, sesudah Adam jatuh dalam dosa, kita bisa ngelihat di Roma pasal 5 tuh, sesudah Adam jatuh dalam dosa, maka keadaan semua manusia itu seperti dua lingkaran ini. Lingkaran yang tengah itu berwarna hitam, lingkaran luarnya itu berwarna putih. Lingkaran hitam yang ada di tengah, core itu inti. Core itu inti. Jadi inti manusia sesudah jatuh dalam dosa, intinya has been contaminated, has been polluted, telah tercemar dosa, inti terdalam kita semua. Tapi di sisi luar, ada bagian putih itu sisa kebaikan relatif sebagai gambaran rupa Allah. Maksudnya apa? Meskipun kita sudah jatuh dalam dosa, tapi bagaimanapun kita tetap statusnya gambar dan rupa Allah. Meskipun sudah rusak, ya. Sesudah kita jatuh dalam dosa, status kita gambar dan rupa Allah, meskipun rusak. Kan kita tidak menjadi manusia, tidak menjadi monyet ya, sesudah jatuh dalam dosa ya. Manusia sesudah jatuh dalam dosa tetap manusia. Yang ini poinnya. Karena manusia sesudah jatuh dalam dosa tetap merupakan gambar dan rupa Allah yang rusak. Gambar dan rupa Allahnya tetap tapi rusak. Nah, maka sebagai gambar dan rupa Allah yang rusak itu, manusia masih bisa melakukan sisa kebaikan relatif. Saya boleh tambahkan, sisa kebaikan relatif dan normatif. Kenapa? Karena bagaimanapun manusia itu gambar dan rupa Allah yang rusak, jadi manusia dalam batas-batas tertentu, dalam sisa-sisa tertentu, manusia masih dapat bisa berbuat baik. Contohnya, pembunuh berdarah dingin kalau dengan anak kandungnya, dia akan tetap baik ya. Pembunuh berdarah dingin bisa bunuh orang lain, tapi kalau anaknya nangis, dia bisa tetap mengasihi anaknya. Nah, badan sudah jatuh dalam dosa, tapi kok masih bisa melakukan? Nah, itu sisa kebaikan relatif. Karena kenapa disebut relatif? Karena tidak ada lagi standarnya. Tidak ada lagi standarnya. Masih bisa melakukan kebaikan relatif sebagai gambar dan rupa Allah, tapi dalam batas-batas tertentu. Karena gambar dan rupa Allahnya sudah rusak. Kemudian kita masuk nih, banyak orang berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri dengan perbuatan baik, amal ibadah, tapi perbuatan baik dari manusia berdosa, sekali lagi, perbuatan baik dari manusia berdosa ibarat kain kotor dan tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa. Yesaya 64 ayat 6a mengatakan, kesalehan kami seperti kain kotor. Bahasa Inggrisnya pakai filthy rags, filthy rags. Kebaikan, perbuatan baik dari manusia berdosa ibarat kain kotor dan tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa. Efesus 2 ayat 8-9. Nah, Injil itu teman-teman bicara tentang Allah yang datang ke dunia dalam diri Yesus Kristus, mati di kayu salib, bangkit demi menebus dan menyelamatkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 3:16, Roma 6, 1-23. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat itu cuma satu, tidak ada yang lain ya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, natur diri sebagai orang berdosa telah diubah oleh Tuhan Yesus. Semula, naturnya orang berdosa diubah menjadi orang benar. Roma 6:1-2. Serta memiliki kepastian masuk surga. Di dalam kekristenan, masuk surga itu bukan mudah-mudahan. Tapi di dalam kekristenan, di dalam Yesus Kristus, kepastian masuk surga itu merupakan jaminan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Roma 6:23b, boleh ditambah Yohanes 6 ayat 47 dan Yohanes 10 ayat 28. Meskipun demikian, selama masih berada di dunia ini, orang percaya masih dapat berbuat dosa dan sedang berada dalam proses pengudusan. Roma 6 ayat 22. Apa beda orang yang percaya dengan orang yang belum percaya saat jatuh dalam dosa? Orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, dia berkubang dalam dosa. Karena itu naturnya dia adalah orang berdosa. Tapi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang naturnya sudah diubah, dia tidak lagi berkubang dalam dosa, tapi jatuh dalam dosa. Dan saat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus jatuh dalam dosa, Tuhan akan hajar dia supaya dia bisa kembali bertobat. Jadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak akan berkubang dalam dosa. Nah, ini sekarang perbedaannya. Di bukunya Pengakuan Iman Westminster G.E. Williamson itu membedakan ini. Kalau tadi di awal keadaan rohani orang yang sudah jatuh dalam dosa itu tengahnya, core-nya yang hitam, luarnya putih. Nah, kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, core atau tengahnya putih justru. Karena inti terdalam sudah diubah. Has been changed by Jesus Christ. Sudah diubah oleh Tuhan Yesus. Sedangkan luarnya hitam. Kenapa? Ada sisa-sisa keberdosaan manusia. Kalau Paulus itu ngomong nih, memang di dalam diriku aku suka akan hukum Allah, tapi masih ada manusia duniawi ya.
Meskipun kita sudah diubah naturnya, kan kita masih bisa jatuh dalam dosa. Masih ada sisa-sisa keberdosaan manusia. Nah, sekarang kita lanjut. Orang yang sudah mengalami karya penyelamatan dari Tuhan Yesus pasti punya kerinduan agar orang lain juga dapat mendengar Injil dan diselamatkan. Yudas 1 ayat 23. Orang yang sudah diselamatkan pasti di dalam dirinya ada dorongan yang kuat, ada passion yang kuat supaya orang lain pun juga bisa diselamatkan. Selain itu, pemberitaan Injil juga adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, teman-teman, setiap jiwa manusia itu berharga di mata Tuhan. Lukas 15 ayat 1 sampai 32. Bahkan anak-anak juga berharga di mata Tuhan. Kita ingat ya, kisah di Alkitab ada anak-anak yang mau datang kepada Tuhan Yesus, murid-murid mencegah, tapi Tuhan Yesus ngomong, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jiwa anak-anak sama berharganya dengan jiwa orang dewasa. Nah, sekarang kita masuk nih, keberadaan diri pemberita Injil yang memberitakan Injil kepada anak autis. Ada beberapa syarat, teman-teman, seseorang dapat memberitakan Injil. Yang pertama, orang tersebut harus memiliki kepastian akan keselamatannya. Ya, pastilah ya. Orang kalau dirinya sendiri belum diselamatkan, bagaimana bisa mau dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang lain? Orang yang belum memiliki keselamatan, bagaimana bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang lain supaya orang lain diselamatkan? Nggak mungkin. Jadi syarat seseorang dapat memberitakan Injil, the first is orang itu harus punya kepastian tentang keselamatannya sendiri. Yohanes 3:11, 2 Korintus 3:12. Kedua, orang tersebut harus menyadari akan kemerosotan manusia tanpa Tuhan Yesus. Efesus 2 ayat 1 dan 2, Yohanes 3, 1-16. Ketiga, orang tersebut harus mengasihi Tuhan Yesus dan taat kepadanya. Yohanes 14, 15, dan seterusnya. Orang tersebut harus memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan. Iya, sebelum kita memberitakan Injil, perlu dong kita membekali diri dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena pertama, firman Tuhan untuk membentuk diri kita sendiri. Kemudian kedua, firman Tuhan itu menjadi bekal untuk kita dalam memberitakan Injil. Kemudian kita lanjut. Orang tersebut harus memiliki hidup yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus tidak ada cara lain selain melalui Alkitab dan doa. Tanpa melalui Alkitab dan doa, mustahil seseorang bisa dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus. Jadi orang harus hidup, dipimpin, dan dipenuhi oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan, Alkitab, dan doa. Selanjutnya, orang tersebut harus punya hati yang berani dan teguh. Tentu dalam memberitakan Injil banyak obstacle, banyak hambatan, banyak tantangan yang dialami. Orang tersebut harus memiliki hikmat dan keterampilan, bagaimana harus bicara, bagaimana memberitakan Injil, khususnya terkait misalnya dalam kasus ini yang kita bahas terkait anak autis, bagaimana orang itu harus punya keterampilan juga dalam memberitakan Injil kepada anak autis. Dan orang tersebut harus menjadi teladan dan tidak menjadi batu sandungan. Nah, sekarang kita masuk nih, definisi anak autis. Saya nulisnya agak banyak ya. Memang saya suka nulis lengkap supaya bisa dipahami. Anak itu adalah suatu periode perkembangan, teman-teman, yang merentang dari akhir masa bayi hingga tahun-tahun sekolah dasar. Kalau kita mau bikin lebih detail, yaitu tahun usia 2-11 tahun. Istilah autis itu berasal dari kata Yunani autos yang berarti self atau diri sendiri. Penyandang autis pada dasarnya adalah individu yang cenderung menikmati kegiatan dengan dirinya sendiri. Jadi gini, ciri-ciri yang tidak terbantahkan dari seseorang yang autis, misalnya anak autis adalah dia punya dunia sendiri. Itu ciri yang pasti harus ada di dalam diri anak autis. Jadi misalnya ada anak seakan-akan dia ngobrol sendiri. Ini kita bedakan. Nanti akan saya kasih ini ya, kriteria indikator autis itu bagaimana. Tapi ciri yang kemungkinan besar dan pastilah, boleh saya ngomong pastilah, ada pada anak autis, yaitu dia seakan-akan punya dunia sendiri, bicara sendiri, melakukan segala sesuatu seakan-akan dia ada di dunianya sendiri. Prevalensi atau kemungkinan seorang anak mengalami autis adalah 15 dari 20 anak, 15 sampai 20 anak dari 10.000 kelahiran. Berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, DSM. DSM ini apa? DSM ini pedoman gangguan jiwa para psikolog dan psikiater sedunia. Ya, pedoman gangguan jiwa, pedoman diagnostik, pedoman diagnosa gangguan jiwa para psikolog dan psikiater seluruh dunia. Berdasarkan DSM kelima, yang dikeluarkan American Psychiatric Association atau APA, itu menggolongkan Autism Spectrum Disorder, kodenya 29900 di dalam klasifikasi Neurodevelopmental Disorder, di mana seorang anak autis memiliki kekurangan yang permanen dalam komunikasi dan interaksi sosial, serta memiliki perilaku, minat, dan aktivitas yang terbatas atau diulang. Di lain pihak, berdasarkan International Statistical Classification of Diseases
and Related Health Problems atau ICD 10th Revision yang dikeluarkan oleh World Health Organization itu menggolongkan childhood autism kodenya F84.0 di dalam klasifikasi gangguan perkembangan pervasive developmental disorders, di mana seorang anak autis memiliki fungsi abnormal dalam 3 area psikopatologis, yaitu timbal balik interaksi sosial dia kurang, kemudian komunikasi dan perilaku yang terbatas, serta terstereotip dan berulang. Jadi gini, timbal balik interaksi sosial 1, komunikasi itu 2, perilaku terbatas, terstereotip dan berulang, itu 3. Jadi anak autis teman-teman adalah individu yang berada pada usia 2-11 tahun yang mengalami gangguan perkembangan berupa kekurangan yang permanen dalam interaksi sosial dan komunikasi, serta memiliki perilaku yang terbatas dan berulang. Tanda autis, nah ini dia. Beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mengetahui dan menangani anak autis adalah pertama, anamnesa. Anamnesa itu bisa dilakukan di psikolog atau psikiater berupa wawancara, teman-teman. Jadi kalau ada orang tua mau ngetes anaknya autis apa enggak, bawalah ke psikolog atau psikiater pertama kali. Jangan langsung menegakkan diagnosis sendiri. Saya kasih ngomong ya, saya mau sedikit share. Saya punya, jadi sepupu saya, jadi keponakan dari sepupu saya, anak dari sepupu saya ya. Itu langsung di sekolahnya waktu SMP, guru di sekolahnya itu langsung melabel anak itu sebagai anak autis. Kaget saya. Karena sepupu saya cerita, Niko, anakku digomongin autis sama guru di sekolahnya. Nah, terus saya ngomong ke sepupu saya, loh, atas dasar apa sekolah itu gurunya mengatakan autis? Nggak tahu, pokoknya gurunya langsung melabel anak saya autis. Ya saya ngomong, loh, ya bawa aja ke psikolog atau psikiater. Tapi saya yakin kalau dilihat dari perilaku anak itu, dia tidak autis. Jangan melabel seseorang sebagai anak autis tanpa melakukan pemeriksaan di psikiater atau psikolog. Lakukan pemeriksaan yang tepat ke psikiater atau psikolog untuk menggali kondisi anak. Pertama, anamnesa, wawancara. Kedua, pemeriksaan awal berupa pemeriksaan CT scan untuk mengetahui kondisi otak anak. Ketiga, observasi berupa pengamatan jika dilakukan oleh psikiater atau psikolog terhadap anak itu. Keempat, pemberian tes-tes psikologi tertentu jika memungkinkan. Misalnya tes inteligensi. Kelima, diagnosa berupa penyampaian kesimpulan tentang kondisi anak. Keenam, terapi berupa pemberian intervensi secara sengaja kepada anak yang mengalami gangguan. Kemudian, berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder kelima, tanda-tanda seorang anak mengalami autis yaitu pertama, A. Ini langsung penjelasan secara internasional ya. Jadi, semua psikolog, psikiater internasional standarnya sama. Jadi, anak autis tandanya pertama, A. Memiliki kekurangan yang menetap dalam komunikasi sosial dan interaksi sosial terhadap konteks yang beragam yang diwujudkan dalam hal-hal di bawah ini. 1. Kekurangan dalam timbal balik sosial emosi, misalnya dari pendekatan sosial abnormal dan kegagalan dari percakapan timbal balik, kurang berbagi minat-minat, emosi-emosi, perasaan, kegagalan untuk memulai atau meresponi interaksi sosial. Gampangnya gini, anak autis itu kurang bisa bersosialisasi, titik, itu gampangnya. Kurang bisa bersosialisasi, atau kalau misalnya kita ngajak ngomong, dia sulit sekali merespon, atau dia sulit sekali mengekspresikan, sulit sekali beremosi, sulit sekali mengekspresikan what he or she feels, apa yang dia rasakan, itu sulit sekali dia. Kedua, kekurangan dalam perilaku komunikasi verbal yang dipergunakan dalam interaksi sosial. Misalnya kurangnya komunikasi verbal dan non-verbal yang terintegrasi, abnormalitas dalam kontak mata, biasanya anak autis itu menghindari kontak mata ya. Tapi jangan dipikir setan ya. Jangan dipikir setan, ini setan tidak mau menatap mata saya pasti karena setan. Enggak ya, enggak semua yang enggak mau natap itu karena setan, enggak. Tapi dalam hal ini, tadi ada satu teman yang join, sudah saya admit sih, tapi kok belum masuk ya. Nah, kekurangan dalam yang kedua ini dia abnormalitas dalam kontak mata. Biasanya menghindari kontak mata ya, dan bahasa tubuh, atau kurangnya pengertian dan pemanfaatan gerak tubuh hingga kegagalan total pada ekspresi wajah dan komunikasi nonverbal. Kemudian ketiga, kekurangan dalam perkembangan, mempertahankan dan memahami relasi-relasi, misalnya kesulitan menyesuaikan perilaku pada konteks sosial yang beragam, kesulitan dalam membagikan permainan imajinatif, atau dalam menjalin pertemanan hingga hilangnya minat terhadap kawan sebaya. Sekali lagi, anak autis itu pasti seakan-akan dia berada pada dunianya sendiri. Kemudian B, keterbatasan dan pengulangan dari pola-pola perilaku, minat-minat atau aktivitas-aktivitas seperti diwujudkan setidaknya dua dari hal-hal di bawah ini. Pertama, gerakan motorik yang stereotip dan berulang,
penggunaan objek atau percakapan seperti gerakan motorik stereotip sederhana, menyusun mainan-mainan atau membalik objek, ekolalia atau frase-frase idiosinkratik. Ekolalia itu, anak autis itu suka ngomong yang ekolalia itu nggak jelas. Jadi misalnya gini, itu ekolalia. Jadi dia mengulang kata-kata yang nggak jelas. Sedangkan frase-frase idiosinkratik itu unik, khas. Jadi anak-anak autis itu dia selalu menggunakan kata-kata yang khas itu saja. Itu saja ya. Kemudian saya sedikit mengulang lagi. Dia melakukan gerakan motorik yang stereotip dan berulang. Maksudnya apa? Anak autis itu gerakannya ya itu saja. Misalnya, saya ini ngasih contoh bukan berarti saya autis ya, teman-teman. Saya ngasih contoh bukan berarti saya autis ya. Ada bolpen ya, misalnya ada bolpen di dekatnya anak autis. Dia akan melakukan, misal dia suka buka tutup bolpen ini. Maka dia akan melakukan itu, gerakan stereotip dan berulang. Jadi dia gini terus, buka tutup bolpen terus. Kemudian kedua, terus-menerus sama ketidakmampuan dalam untuk mengikuti rutinitas atau perilaku kebiasaan verbal dan non-verbal. Misalnya stres yang ekstrim pada perubahan-perubahan kecil, kesulitan-kesulitan dalam transisi, pola berpikir yang kaku, kebiasaan menyapa, kebutuhan untuk mengambil rute yang sama, atau memakan makanan yang sama setiap hari. Kemudian kita lanjutkan, memiliki minat-minat yang terbatas dan kaku yang abnormal dalam intensitas atau fokus, misalnya kedekatan yang kuat atau keasikan dengan objek yang tidak biasa, batasan yang berlebihan atau minat-minat yang tidak tetap. Ya misalnya, seringkali ya anak-anak autis itu dia suka dengan hal-hal yang tidak lazim ya. Misalnya contoh gini, dia ngelihat kecoa ya, tahu kecoa ya. Dia ngelihat misalnya di rumah dia ada kecoa lewat gitu. Dia bisa tiba-tiba main-main itu, kan itu nggak wajar ya bagi anak-anak yang pada umumnya. Bagi anak-anak yang pada umumnya itu nggak wajar main-main dengan kecoa gitu. Dan dia anak autis itu suka gitu main-main misalnya megang kecoanya terus diputer-puter ini kepala kecoanya gitu. Jadi gitu. Jadi itu nggak wajar. Jadi memang benar seakan-akan dia punya dunia sendiri. Dan memiliki kelebihan kekurangan dalam input sensori, minat yang tidak biasa dalam aspek sensori dari lingkungan, pengabaian yang nyata terhadap rasa sakit, suhu, respon yang berlawanan terhadap suara, tekstur spesifik, penciuman atau sentuhan terhadap objek yang terlalu peka, ketertarikan visual dengan cahaya. Ya, bagi anak autis itu dia bisa sangat peka. Misal ada suara yang sangat pelan, dia bisa merasa tiba-tiba misalnya dia merasa oh ini suaranya terlalu keras, atau misalnya let's say ini ya lampu kamar ya. Begitu dia nyala, ada anak autis yang sangat sensitif dengan nyala lampu ruangan. Padahal lampu ruangan itu kan tidak menyilaukan ya, tapi dia karena sangat sensitif, jadi dia merasa tidak nyaman dengan hal itu, dengan cahaya misalnya. Simptom-simptom harus ada pada tahap awal perkembangan, tapi dapat tidak secara penuh diwujudkan sampai adanya kebutuhan sosial yang melebihi kapasitasnya yang terbatas, atau dapat ditutupi dengan strategi-strategi yang dipelajari pada tahap perkembangan selanjutnya. Simptom-simptom menyebabkan pelemahan yang signifikan dalam sosial, pekerjaan, area-area penting dari fungsi-fungsi pada saat ini. Oke. Gangguan-gangguan ini tidak lebih baik untuk dijelaskan dengan ketidakmampuan intelektual, gangguan perkembangan intelektual. Oke. Jadi gini teman-teman. Ketidakmampuan intelektual, sebentar ada yang masuk lagi nih ya. Oke. Ketidakmampuan intelektual, jadi gini, apakah anak autis itu pasti intelektualnya rendah? Tidak selalu ya. Anak autis itu tidak selalu intelektualnya rendah, karena pada faktanya ada yang intelektualnya tinggi. Tapi bisa jadi intelektualnya rendah dan autisnya terjadi bersamaan, itu bisa. Sehingga kadang-kadang kalau psikolog atau psikiaternya tidak terlatih, psikolog atau psikiaternya dia tidak terampil, tidak berpengalaman, dia sulit membedakan gitu. Untuk membedakan diagnosa antara aspek gangguan spektrum autis dengan ketidakmampuan intelektual dapat dilihat dari komunikasi sosial yang berada di bawah tingkat perkembangan umum yang diharapkan. Iya, maksudnya sekali lagi anak autis itu punya dunia sendiri, jadi itu yang pasti dominan. Kalau seseorang dibawa ke psikolog psikiater itu salah satu tadi yang sudah kita pelajari, salah satu cara dia menegakkan diagnosis adalah lewat anamnesa dan observasi. Jadi akan coba psikolog psikiater itu akan coba mengajak ngomong anak itu, apakah anak itu bisa diajak ngomong, ada respon. Kalau misalnya diajak berekspresi, tertawa, menangis, dilihat respon anak itu bagaimana. Itu yang akan membedakan dengan ketidakmampuan intelektual yang biasa. Nah ini dia teman-teman,
Ini tabel yang paling keren ya. Jadi checklist daftar mendeteksi autis. Ya, saya akan membantu teman-teman untuk bisa memahami ini. Jadi ini dibagi ke dalam beberapa kategori ya. Kategori kelompok 1 nomor A. Perhatikan ini. Interaksi sosial tidak memadai. Pertama, jadi kalau misalnya datang ke psikolog atau psikiater, jadi mereka punya checklist ini. Mereka punya daftar ini. Nanti diperiksa anak itu. Misalnya pertama, menurut saya ini yang sangat penting ya. Pertama, kontak mata kurang. Jadi kalau misalnya psikolog atau psikiater ngelihat anak ini kontak matanya kurang, maka dia akan kasih tanda di situ. Ekspresi muka kurang hidup. Dia misalnya merengut aja, merengut gitu. Atau misalnya dia nggak suka diajak ngomong, misalnya ekspresi kurang hidup, kurang ekspresif. Psikolog psikiaternya sudah ngajak ketawa, tersenyum, banyak berekspresi, dia diam saja. Maka bisa dikasih tanda. Gerak-gerik yang kurang tertuju. Jadi sekali lagi gerak-gerik yang kurang tertuju itu dia punya dunia sendiri gitu ya. Mau melakukan sesuatu itu nggak jelas gitu. Kemudian menolak untuk dipeluk. Menolak untuk dipeluk. Tidak menengok bila dipanggil. Menangis atau tertawa tanpa sebab. Bukan gila ya teman-teman ya. Bukan gila ini ya. Beda ya. Jangan ngomong jadi anak itu pasti gila itu. Karena menangis tertawa tanpa sebab. Beda. Tidak tertarik pada mainan. Bermain dengan benda yang bukan mainan. Itu yang tadi saya ngomong. Kecoa pun dianggap sebagai mainan dia. Ya, karena dia punya dunia sendiri. Kemudian tidak bisa bermain dengan teman sebaya, tidak dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya gini, mamanya nangis, mamanya lagi punya masalah nih, lagi punya masalah nangis di rumah, dia tetap diam. Anak autis kalau anak pada umumnya, kalau mamanya nangis, dia bisa jadi datang ke mamanya, dia bisa rangkul mamanya mama, dia bisa tepuk punggung mamanya mama, ada apa gitu. Tapi kalau anak autis mau mamanya nangis, mau jungkir balik sekalipun dia nggak peduli karena sekali lagi dia punya respon emosi yang kurang baik ya. Kemudian kurangnya tadi sampai mana? Oke, ini kurangnya hubungan sosial dan emosional yang timbal balik. Nah, perhatikan teman-teman, untuk kelompok satu minimal harus ada 2 gejala baru bisa didiagnosis sebagai autis. Saya ulang, untuk masuk kategori 1 ini ada beberapa item itu. Untuk kategori 1, kalau anak itu autis, maka dari kategori 1 harus ada minimal 2 yang ditanda centang. Minimal harus ada 2 yang diberi tanda centang. Oke? Kemudian kita masuk poin kedua. Poin kedua, bicara terlambat atau bahkan sama sekali tidak berkembang. Tidak ada usaha untuk mengimbangi komunikasi dengan cara lain tanpa berbicara, menarik tangan bila menginginkan sesuatu, bahasa isyarat tidak berkembang. Oke, misalnya benar seperti itu, psikolog psikiaternya ngasih tanda centang juga. Kemudian, kategori 2. Bila dapat bicara, bicaranya tidak dipakai untuk berkomunikasi. Benar. Jadi dia salah satu kendalanya adalah tidak bisa berkomunikasi timbal balik. Jadi kalaupun ngomong ya paling tadi ya, saya kasih contoh ekolalia. Gitu misalnya. Jadi dia tidak bisa dipakai untuk komunikasi, ekolalia ya. Kemudian sering menggunakan bahasa yang aneh dan diulang-ulang, itu tadi contohnya. Cara bermain kurang variatif, kurang imajinatif dan kurang dapat meniru. Nah, untuk kategori 2 teman-teman minimal harus ada 1 gejala. Minimal harus ada 1 gejala yang ditanda centang, yang diberi tanda centang. Kalau yang tadi kategori 1 minimal 2, kategori 2 minimal 1 gejala. Sekarang kita pergi ke kategori 3. Mempertahankan 1 minat atau lebih dengan cara yang sangat khas dan berlebihan. Misalnya tadi saya ngasih contoh, suka main dengan kecoa. Ketemu kecoa di lantai diputar-putar, terus kepalanya ini namanya antenanya kecoa diputar-putar, terus dia ngelihat itu apa. Jadi itu cara yang khas dan berlebihan. Terpaku pada suatu kegiatan yang ritualistik atau rutinitas yang tidak ada manfaatnya. Misalnya mencium makanan terlebih dahulu. Ya, dia misalnya ada makanan diciumin dulu makanannya. Dan itu berkali-kali. Nah, kemudian ada gerakan-gerakan yang aneh dan khas serta diulang-ulang. Kemudian seringkali sangat terpukau pada bagian-bagian dari suatu benda. Jadi saya kasih contoh, tutup bolpen. Itu kan harusnya bukan mainan ya. Tapi tutup bolpen justru dia tertarik. Nah, untuk kategori 3 teman-teman minimal 1 gejala. Dan gini, nanti dijumlah oleh psikolog atau psikiaternya, nanti dijumlah berapa item yang dikasih tanda centang, nanti diagnosis autis, seorang anak bisa ditegakkan diagnosa sebagai anak autis kalau
jumlah gejala minimal 6 dari jumlah keseluruhan. Sekali lagi, jumlahnya keseluruhan minimal 6 dan masing-masing kategori harus memenuhi standar yang sudah ada. Misalnya gini, jumlahnya memang nyampe 6, tapi misalnya kategori 2-nya tidak ada sama sekali. Oh ya, tidak bisa. Jadi jumlahnya minimal 6, tapi masing-masing per kategori harus juga memenuhi minimal jumlah masing-masing kategori. Jadi kategori pertama juga harus minimal 2, kategori 2 minimal 1, dan kategori 3 minimal 1. Nah, penyebab autis itu apa? Penyebab autis itu bisa dibagi dua, teman-teman. Penyebab medis dan penyebab psikologis. Penyebab medis ada beberapa. Pertama, genetik. Ini bisa diperhatikan, keluarga yang punya satu anak autis itu mempunyai peluang 1-20 kali lebih besar untuk melahirkan anak yang juga autis. Jadi misalnya, keluarga itu anak pertamanya autis. Nanti anak keduanya, ya kita percaya mujizat Tuhan ya. Kita percaya mujizat Tuhan, Tuhan bisa mengubah. Saya mengamini mujizat Tuhan. Tapi secara penelitian, kalau anak pertamanya sudah autis, maka anak kedua itu peluangnya 1-20 kali akan autis juga. Oke? Pada anak kembar, jika salah satu anaknya menderita autis, maka kembarannya kemungkinan juga memiliki gangguan yang sama. Khususnya kembar identik ya, khususnya kembar identik. Kita lanjut. Obat-obatan. Bayi yang terpapar obat-obatan tertentu selama di kandungan, misalnya ibunya, mamanya selama di kandungan mengonsumsi obat valproate, itu obat untuk mengatasi gangguan mood dan bipolar disorder. Misalnya mamanya punya gangguan bipolar, terus dikasih dokter obat valproate, waktu dia mengandung, itu nanti besar kemungkinan anaknya autis. Terus ada, kalau ibunya waktu mengandung mengonsumsi obat thalidomid, itu obat untuk mengatasi gangguan mual dan muntah selama kehamilan, itu memiliki resiko besar mengalami autis. Usia orang tua. Semakin tua usia orang tua memiliki anak, maka semakin tinggi resiko anak menderita autis. Perempuan yang memiliki anak pada usia 40 tahun, itu memiliki resiko 50% memiliki anak autis jika dibandingkan dengan perempuan berusia 20-29 tahun. Jadi ini peringatan yang belum menikah, segeralah menikah. Ya, jadi yang belum menikah, segeralah menikah. Karena semakin tua, semakin resiko nanti anaknya autis. Permasalahan di otak. Ketidakseimbangan neurotransmitter. Neurotransmitter itu, jadi gini ya, otak itu ada ini, apa namanya, anggap aja kapsul ya, kapsul. Nah, jadi kalau kita mau melakukan sesuatu perilaku, itu di kapsul itu ada, di dalamnya itu ada neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu di dalamnya ada cairan, dari satu neurotransmitter dia akan mengeluarkan cairan ke satu neurotransmitter lain di syaraf kita. Nah, ketidakseimbangan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin di bagian cerebral cortex dan cerebellum dari otak kita itu dikaitkan dengan munculnya autis. Autis juga dapat disebabkan oleh adanya cedera otak di area fusiform, yaitu area untuk mempersepsi wajah. Terkait pertumbuhan otak pada anak autis ada 4 penemuan terbaru, yaitu pertama, saat anak autis lahir, ukuran otak mereka rata-rata atau lebih kecil dari ukuran anak pada umumnya. Jadi waktu anak autis lahir, ukuran otak mereka itu rata-rata atau bahkan lebih kecil dari anak pada umumnya. Kemudian kedua, otak anak autis bertumbuh secara tiba-tiba dan cepat pada 2 tahun pertama kehidupan. Ketiga, setelah usia 2 tahun, otak anak autis mengalami kelambatan dalam pertumbuhannya serta mencapai ukuran maksimal pada usia 4 hingga 5 tahun. Setelah anak autis berusia 5 tahun, otaknya mengecil dan menjadi berukuran sama dengan mereka yang mengalami gangguan pada usia remaja atau dewasa. Kemudian penyebab secara medis, penyebab biologis anak autis yang lain adalah infeksi selama di kandungan. Adanya infeksi virus kongenital rubella atau sitomegalovirus saat ibu mengandung dapat meningkatkan resiko autis. Kemudian keenam, ini yang diduga penyebab yang paling berat ya. Penyebab yang sering dijumpai ini biasanya yang poin 6 ini. Kandungan logam berat yang tinggi pada otak anak. Kandungan logam berat yang tinggi pada otak anak dapat bersumber dari kebiasaan ibu mengonsumsi makanan yang mengandung kadar timbal dan merkuri tinggi saat mengandung. Selain itu, beredarnya makanan ringan dan aneka mainan yang mengandung logam berat seperti arsenik, antimon, kadmium, dan air raksa juga ikut menjadi penyebab munculnya permasalahan autis pada anak. Jadi gini teman-teman, biasanya kalau ibu mengandung itu biasanya akan disuruh oleh dokter kandungan makan banyak ikan ya. Benar ya? Makan banyak ikan, ibu, supaya otak anaknya cerdas. Oke. Tapi pertanyaannya, timbal itu sering muncul justru di laut yang
Jadi gini, timbal itu sering ditemukan pada ikan yang ikannya itu ada di laut yang sudah tercemar timbal. Sekali lagi, timbal itu biasanya dapat ditemukan kalau ibu itu makan ikan, di mana ikan itu berasal dari sumber laut yang lautnya sudah tercemar timbal. Jadi, kalau dokter kandungan minta ibu yang sedang hamil untuk mengonsumsi ikan, maka ibu itu harus bijaksana, pilihlah ikan dari negara atau daerah yang lautnya bersih bebas timbal. Ribet ya, ribet ya. Jadi kita benar-benar harus cari info. Jadi kalau ibunya mau makan, disuruh dokter kandungan makan ikan, maka ibunya harus searching di internet. Ikan dari daerah atau negara mana yang lautnya timbalnya paling sedikit, kadar timbalnya. Nah, kalau memang ada, ya maka belilah ikan dari daerah sana. Memang ribet sih. Nah, bagaimana kita tahu ikannya mengandung itu? Ya memang ribet, agak ribet. Nah, kemudian penyebab psikologis. Leo Kanner itu menemukan bahwa kasus autis pertama kali terjadi pada keluarga dengan status ekonomi menengah dan berpendidikan justru. Kanner mengamati bahwa anak autis muncul karena orang tua yang dingin dan kaku terhadap anak mereka. Jadi maksudnya penelitiannya Leo Kanner itu menemukan bahwa orang tua yang kurang memberikan stimulus kepada anak, maksudnya orang tuanya itu kan ada tuh ya, orang tua yang diem, kaku, jarang ngajak ngomong dengan anaknya, jarang ajak main anaknya, jadi diam saja kaku. Nah, orang tua yang kurang memberikan stimulus kepada anak itu menjadi tidak berkembang dalam hal komunikasi dan interaksi sosial. Kemudian penanganan terhadap autis. Penanganan medis, obat-obat tertentu. Saya ngomong gini ya teman-teman ya. Saya ngomong gini ya. Autis bisa disembuhkan apa enggak? Jawaban saya tidak bisa sembuh. Langsung shock semua ya. Langsung bingung. Loh, gimana autis enggak bisa sembuh? Memang. Saya waktu itu ya, saya pernah ditanya oleh Pak Yosep Tong ya. Pak Yosep Tong itu sesudah saya sidang tesis, kemudian sebelum saya wisuda, kami semua mahasiswa dipanggil satu-satu ketemu Pak Yosep Tong. Pak Yosep Tong itu kan S3-nya bidang psikologi ya. Pak Yosep Tong itu S3-nya bidang psikologi. Jadi PhD-nya Pak Yosep Tong itu bidang psikologi. Kemudian saya ditanya sama Pak Yosep Tong, oke, kamu bahas penginjilan anak autis. Terus saya ditanya Pak Yosep Tong, autis bisa sembuh apa enggak? Ya jawaban saya percaya kuasa Tuhan Pak Yosep. Saya percaya kuasa Tuhan, tapi secara manusia, secara penelitian, autis tidak bisa sembuh. Tepat sekali. Pak Yosep pun langsung ngomong, benar. Autis tidak bisa sembuh. Sekalipun autisnya derajat ringan, kita hanya bisa menolong supaya gejala-gejala tertentu bisa dikurangi. Nanti kita akan belajar ya. Penanganan medis terhadap autis, obat-obat tertentu meskipun tidak bisa menyembuhkan autis, tapi bisa mengendalikan gejala tertentu yang dialami anak autis. Misalnya, pemberian obat antidepresan untuk mengendalikan gangguan kecemasan. Kemudian ada obat penghambat pelepasan selektif serotonin, SSRI, untuk menangani depresi. Kemudian obat melatonin untuk mengatasi gangguan tidur. Dan obat antipsikotik untuk menangani perilaku yang agresif dan membahayakan. Selain itu, suplemen makanan dan vitamin tertentu juga diberikan kepada anak autis. Misalnya, anak autis itu diberikan pyridoxine, vitamin B6, DMG, vitamin B15, TMG, magnesium, omega 3 dan omega 6. Di sisi lain, sebaliknya, anak autis itu akan melakukan diet tertentu. Misalnya, diet GFCF, gluten free, casein free. Jadi anak autis itu dilarang mengonsumsi segala sesuatu yang mengandung glutein dan kasein dan turunannya. Oke? Zat glutein terkandung dalam gandum dan turunannya. Jadi anak autis dilarang makan roti dan produk-produk olahan gandum yang lain. Misalnya apa? Misalnya Havermut, terus sereal, dan pokoknya yang mengandung gandum-gandum itu dilarang. Anak autis harus diet, tidak boleh mengonsumsi yang mengandung gandum, glutein. Sedangkan kasein terkandung dalam susu sapi serta produk olahannya, keju dan seterusnya. Yang mengandung susu sapi, anak autis harus menolak itu, tidak boleh mengonsumsi. Penanganan psikologis. Penanganan psikologis misalnya terapi ABA, Applied Behavioral Analysis. Ini saya tidak merinci terlalu detail ya. Kemudian ada terapi okupasi. Terapi okupasi itu lebih ke arah terapi fisik ya. Misalnya anaknya diajak ngomong, kepalanya misalnya dipegang gitu, suruh ngelihat kita. Terapi okupasi itu lebih ke arah terapi fisik. Kemudian ada terapi bermain, terapi musik, dan terapi lumba-lumba. Saya sedikit bahas tentang terapi musik dan terapi lumba-lumba ya. Terapi musik itu ada penelitiannya bahwa
Kan anak autis itu cenderung punya dunia sendiri, agresif. Jadi dia maksudnya agresif itu dia tidak mau berkomunikasi dengan orang. Dia sering cenderung ini ya, misalnya tidak bisa diam. Maka terapi musik itu ada musik-musik tertentu, khususnya musik-musik slow yang bisa menurunkan tingkat agresivitas dari anak autis itu. Kemudian terapi lumba-lumba ini kayak gimana? Ini lucu sekali. Ada penelitian yang mengemukakan bahwa sonar itu kan ini ya, bunyinya dari lumba-lumba. Sonar dari lumba-lumba pada frekuensi sonar itu bisa merilekskan otaknya si anak autis. Itu keren itu. Tuhan itu ngasih cara bekerja Tuhan itu bisa lewat lumba-lumba loh. Bayangin ya, Yunus bisa ditelan ikan besar. Yunus bisa ditelan ikan besar, sekarang anak autis bisa disembuhkan oleh sonarnya lumba-lumba. Jadi tipsnya gini, penelitiannya lucu. Jadi anak autis itu pertama, nggak mungkin dong anak autis baru pertama kali kena lumba-lumba dijeburkan ke kolam lumba-lumba, kan nggak mungkin. Jadi pertama anak autis suruh ngelihat di pinggir kolam, ngelihat lumba-lumba. Terus anak autisnya di tangannya diminta megang kepala lumba-lumba. Kemudian nanti dalam tahap-tahap tertentu, nanti pelan-pelan dimasukkan anak autisnya dimasukkan di kolam ikan lumba-lumba selama let's say mungkin 5 menit dulu. Bersama ada lumba-lumba di sekitarnya. Kemudian nanti lama-lama 10 menit bersama lumba-lumba. Lama-lama 15 menit dan seterusnya. Nanti anak autis itu bisa main dengan lumba-lumba dan suara sonar yang dikeluarkan lumba-lumba itu bisa menerapi, bisa membuat kecemasan anak autis itu bisa berkurang. Karena terkait dengan proses di otaknya si anak itu. Itu yang keren abis sih. Nah, sekarang metode pemberitaan Injil kepada anak autis. Ada tahap persiapan, teman-teman. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahap persiapan adalah orang percaya harus terlebih dahulu berdoa, memohon belas kasihan, hikmat, dan pertolongan Tuhan sebelum memberitakan Injil kepada anak autis. Kita percaya yang bisa mempertobatkan orang itu Tuhan saja. Hanya Roh Kudus yang bisa mempertobatkan seseorang. Mau kita itu pintar luar biasa dalam memberitakan Injil, mau kita berkarisma, kita sudah diberi kemampuan luar biasa dalam hal pemberitaan Injil anak autis. Kalau Roh Kudus tidak menyertai, percuma. Jadi kita harus memohon belas kasihan Tuhan, hikmat dan pertolongan dalam memberitakan Injil kepada anak autis. Kemudian kedua, mengetahui hasil diagnosa anak tersebut secara tepat. Apakah anak tersebut benar mengalami gangguan autis atau tidak. Saya pernah cerita tadi ya, anak dari sepupu saya tiba-tiba dijudge oleh gurunya di sekolah, guru SMP, anak ibu autis. Padahal belum dilakukan tes psikologi, belum dibawa ke psikolog, langsung dilabel anak ibu autis. Bayangkan itu mamanya sakit hati, anak itu juga merasa gimana kalau dilabel tanpa ada pemeriksaan. Nah, makanya sebelum kita mau menganggap anak ini autis, pastikan dulu, tanya orang tuanya. Ini benar autis apa enggak? Tahu dari mana Bapak Ibu sebagai orang tua anaknya autis, tahu dari mana? Apakah pernah dites, diperiksakan ke psikolog atau psikiater? Kemudian, ketiga, menerima anak autis apa adanya. Sekali lagi, di mata Tuhan, anak autis itu sama berharganya dengan anak pada umumnya. Anak autis itu sama berharganya. Jiwa anak autis sama berharganya di mata Tuhan. Memperlengkapi diri dengan metode pemberitaan Injil kepada anak autis. Menyiapkan beberapa alat peraga dan instrumen musik seperti, nanti saya sudah tampilkan, saya sudah membuat contohnya ya. Alat peraga sederhana misalnya salib, kartu peraga flashcard terbuat dari karton yang bergambar Tuhan Yesus dan bergambar surga. Salib dapat menggunakan salib yang umumnya digantung pada dinding rumah. Biasanya kalau di rumah kita kan ada salib tuh ya. Kita bisa pakai salib yang digantung di tembok rumah. Kemudian nanti kita buat flashcard kartu peraga pakai gambar Tuhan Yesus dan gambar surga. Oke. Kemudian kita cari rekaman instrumen musik rohani klasik atau hymn tanpa lirik. Tak pilih yang tanpa lirik supaya dia tidak bingung dengan lirik lagunya. Tapi kita pilih musik rohani klasik. Kenapa? Karena musik rohani klasik itu penelitiannya tadi, ini seperti di terapi musik itu, dia bisa menenangkan anak itu. Saya kasih contoh misalnya lagu Blessed Assurance, karangan Fanny Crosby, lagu Amazing Grace, John Newton, atau lagu It Is Well With My Soul, karangan Horatio Gates Spafford, dan lain-lain. Pilih yang tenang. Jangan yang ini ya, walau sana-sini pusing, tetapi aku akan tetap tertawa. Nanti bukan jadi penginjilan ya. Jadi kita akan menyanyi nanti ya. Jadi pilihlah musik yang menenangkan.
Instrumen musik rohani, klasik atau hymn tanpa lirik yang dipilih haruslah instrumen yang bersifat menenangkan dengan tempo yang tidak cepat. Kalau saya sekarang ini ngomong agak cepat memang ya, karena waktu kita terbatas dan materinya cukup banyak. Kemudian tahap pendekatan awal. Jadi kita nggak mungkin dong kita kenalan dengan anak langsung, sini. Kakak mau menginjili kamu. Kan ya nggak mungkin ya. Kita harus pendekatan awal. Pertama, bangun kedekatan rapor terhadap anak autis yang akan diberitakan Injil. Itu istilah kami di psikologi, istilahnya raport. Bukan raportnya anak sekolah sih, tapi bangun kedekatan, bangun relasi dulu dengan anak itu. Kemudian orang percaya mulai mengajak anak untuk mengetahui identitas diri sendiri dengan menyebut nama anak autis tersebut. Misalnya, menepuk perlahan dada anak autis tersebut. Misalnya Anto. Kalau anaknya Anto, maka dia ngomongin, Anto. Kita ngomong gitu. Kita ngomong ke anak gitu. Anto. Oke, atau kalau Cindy, supaya anak itu bisa tahu namanya. Anto, Cindy, saya misalnya, Niko. Oke, jika anak bisa menirukan namanya sendiri, maka orang percaya kita yang memberitakan Injil akan memberikan apresiasi berupa imbalan yang disukai oleh anak autis tersebut. Terserah, anak autis itu kita bisa tanya ke orang tuanya, papa mamanya, bapak ibu, anaknya bapak ibu itu suka apa sih? Supaya nanti kita bisa kasih reward, kita bisa kasih hadiahnya itu sesuai dengan kesukaan anak itu. Oke, jadi kalau dia bisa menirukan Anto, kemudian dia nanti ngomong Anto, itu kita kasih reward, hadiah yang dia suka. Oke, kemudian kita lanjut. Tahap pemberitaan Injil. Beberapa hal yang dapat dilakukan pada tahap pemberitaan Injil adalah pertama, orang percaya kita menunjukkan kartu peraga flashcard bergambar Tuhan Yesus sambil berkata kepada anak autis tersebut, Tuhan Yesus. Oke? Gambarnya tuh kayak gini nih teman-teman. Gambar Tuhan Yesus. Oke? Jadi kita tunjukkan gambar Tuhan Yesus sambil kita ngomong ke anak itu. Kita tunjukkan, Tuhan Yesus. Nah, kalau anak itu kita ngulang terus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, kalau anak itu bisa mengikuti Tuhan Yesus, bisa mengikuti kata Tuhan Yesus ya, kita beri apresiasi, kita beri reward lagi, ya. Kemudian kedua, orang percaya mengatakan kepada anak autis tersebut Tuhan Yesus, kita tunjukkan lagi gambar Tuhan Yesus. Kemudian kita ngomong Tuhan Yesus sayang, kita peluk anak itu, Anto. Saya ulang ya. Tuhan Yesus, tunjuk di gambar Tuhan Yesus, kemudian kita peluk anak itu, sayang. Peluk anak itu dengan tulus, kemudian tepuk dadanya, Anto. Kalau namanya Anto, kalau namanya Cindy ya, Tuhan Yesus, sayang, peluk Cindy. Pelan-pelan, ya, enggak bisa cepat-cepat. Tuhan Yesus, sayang, Anto. Enggak mungkin ya. Jadi pelan-pelan, Tuhan Yesus, sayang, peluk dia, terus tepuk dadanya dia, Anto. Kalau anak itu bisa meniru Tuhan Yesus, sayang, Anto. Kalau anak itu bisa meniru, kita bisa memberikan apresiasi berupa imbalan yang disukai oleh anak tersebut. Tahap selanjutnya. Orang kita menyebut kata salib sambil menunjukkan salib yang kita bawa dari tembok rumah kita yang kita ambil. Oke, kita tunjukkan salib. Minta dia meniru salib. Salib. Begitu dia bisa menirukan kata salib. Sekali lagi memang di dalam penginjilan ke anak autis memang banyak peragaan dan ini diambil dari terapinya ABA tadi ya, Applied Behavioral Analysis. Kita tunjuk salib. Terus begitu anak itu bisa meniru salib, kita kasih reward juga. Memang perlu kesabaran ya. Nggak bisa kita langsung, Tuhan Yesus sayang kamu. Dia mati di kayu salib buat kamu. Itu nggak mungkin ke anak autis. Jadi pelan-pelan. Salib. Salib. Saya punya gambar salib. Salib. Begitu anak itu bisa meniru. Salib. Kasih reward. Kemudian kita tunjukkan gambar, kita tunjukkan ke Tuhan, kita tunjukkan karton gambar Tuhan Yesus lagi. Kita ngomong gini, kita bikin kalimat yang lebih panjang lagi. Tuhan Yesus,
mati di salib. Tunjukkan salibnya. Tuhan Yesus mati di salib. Tuhan Yesus mati di salib. Boleh kita tambah mati di salib dan bangkit. Boleh kita tambahkan supaya lebih secara teologis ini lebih benar ya. Tuhan Yesus mati di salib dan bangkit ini secara teologis lebih benar karena Tuhan kita tidak hanya mati tapi Tuhan kita bangkit. Tuhan Yesus mati di salib dan bangkit. Begitu anak itu bisa meniru teman-teman, maka kita sekali lagi kita memberikan apresiasi berupa imbalan yang disuka. Memang tidak gampang ya, stepnya tidak cepat, tidak gampang memang. Saya akui tidak gampang. Kemudian selanjutnya kita bikin flashcard gambar surga. Oke, kita berikan flashcard gambar surga. Kita tunjuk di gambar di kartu kita. Surga. Surga. Kita tunjukkan. Surga. Kan surga itu pasti gambarannya bagus ya kalau di kitab Wahyu itu ya. Surga. Nah, begitu anak itu bisa meniru surga, maka kita juga apresiasi dia dengan kita memberikan reward yang dia suka lagi. Kemudian, terakhir. Ini terakhir ya. Kita ngomong ke dia. Tuhan Yesus, tunjukkan gambar Tuhan Yesus, sayang, peluk dia, Anto. Tuhan Yesus sayang, Anto. Tuhan Yesus mati disalib dan bangkit supaya Anto masuk surga. Ini jangan tidak bisa satu kalimat panjang teman-teman. Jadi kita potong dari semua tadi kalimat yang sudah kita katakan, kita gabung, tapi kita dalam poin ini kita tidak bisa langsung kalimat panjang. Jadi pelan-pelan saja. Tuhan Yesus sayang Anto, diperagakan seperti semula. Tuhan Yesus tunjukkan di gambar karton, sayang peluk dia, tepuk dada dia, Anto. Terus tunjuk lagi gambar Tuhan Yesus mati di salib, tunjukkan salib dan bangkit supaya Anto masuk surga. Tunjukin di flashcard surganya. Nah, kalau anak itu bisa meniru satu kalimat pendek demi satu kalimat pendek, ini kan kalau kita ngelihat nih ya, Tuhan Yesus sayang Anto ini satu kalimat, Tuhan Yesus mati di salib dan bangkit ini juga satu kalimat, ada subjek, predikat, ada objeknya. Supaya Anto Cindy masuk surga ini juga bagian yang lain. Nah, kalau dia masing-masing dari 3 bagian itu dia bisa meniru satu persatu bagian, itu kita bisa memberi apresiasi dan kita bisa mungkin kita bisa tambah dengan memuji, kasih jempol 2, boleh juga. Oke, kita bisa pemberitaan Injilnya sampai di sini saja teman-teman kepada anak autis. Nah, teman-teman, di akhir dari sharing saya mau ngajak kita nyanyi ya teman-teman, boleh nggak? Boleh nggak? Saya mau ngajak kita nyanyi. Boleh ya. Saya tuh suka nyanyi memang. Salah satu hobi saya itu nyanyi. Jadi saya mau ngajak kita nyanyi satu lagu teman-teman. Lagu ini kita pasti tahu ya lagu ini ya. Lagu ini kita pasti tahu sebentar. Saya siapkan Google Drive saya ya. Oke. Kita akan nyanyikan lagu Mereka Perlukan ya teman-teman. Kita akan pujikan lagu ini dan kita hayati lirik lagu ini. Mari teman-teman kita nyanyi sama-sama yuk lagu ini, kita hayati lirik lagu ini, Mereka Perlukan, People Need the Lord. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan dalam tawar mereka
tiada lebih berharga mencari yang terhilang. Kasihnya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasihnya. Teman-teman, saya ngajak kita, yuk kita memejamkan mata kita di hadapan Tuhan saat ini. Teman-teman, tadi kita sudah belajar materi firman Tuhan di awal, bahwa kita belajar semua manusia berdosa. Roma 3:23, semua manusia berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Termasuk anak autis pun berdosa. Dan manusia berdosa butuh Kristus. Tadi di awal saya sharing, waktu saya kuliah di Ubaya di Fakultas Psikologi, saya melihat banyak anak-anak autis yang diantar orang tuanya untuk terapi secara psikologis. Tapi saya tergerak, bagaimana dengan jiwa mereka nanti kalau mereka mati? Orang tua hanya memikirkan psikologis, pemulihan terapi secara psikologis, secara medis. Tapi apakah mereka peduli dengan keadaan jiwa anak autis mereka nanti kalau anak autis mereka meninggal? Teman-teman, yuk saya ngajak teman-teman sekarang merenung di hadapan Tuhan. Kita percaya satu hal, tidak kebetulan kalau malam hari ini kita membahas tema ini. Tidak kebetulan kalau malam hari ini kita membahas materi tentang langkah praktis pemberitaan Injil kepada anak autis. Anak autis itu butuh Kristus, teman-teman. Bayangkan kalau mereka nanti mati, belum pernah mendengar Kristus, kemana jiwa mereka? Saat ini sebagai hamba Tuhan, saya menantang teman-teman. Anak autis perlu Kristus. Anak autis perlu kasih Kristus disampaikan ke mereka. Saya menantang sebagai hamba Tuhan dengan otoritas firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang saat ini berkata dalam hatimu, Tuhan, pakai aku untuk memberitakan Injil kepada anak berkebutuhan khusus, khususnya kepada anak autis. Siapa yang berkata saat ini dalam hatimu, yang digerakkan oleh Tuhan dalam hatimu, Tuhan pakai aku untuk memberitakan Injil kepada anak-anak autis. Meskipun mungkin kemampuanku terbatas, tapi aku punya kerinduan menjangkau mereka ya Tuhan. Mereka butuh Kristus, mereka butuh Injil. Siapa yang berkata demikian dalam hatimu, letakkan tangan kananmu di dada saat ini juga. Tidak kebetulan engkau hari ini, malam hari ini engkau mendengar tentang pemberitaan Injil kepada anak autis. Saya tidak mau materi hari ini hanya sebatas materi kognitif, materi di pikiran saja, tidak. Tapi saya menantang teman-teman, tantangan terakhir. Siapa yang berkata dalam hatimu yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil kepada mereka. Kesempatan terakhir.
Jangan keraskan hatimu. Kalau Tuhan bicara lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Anak autis butuh Kristus. Pakai aku Tuhan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Meskipun tidak mudah, tapi pakai aku Tuhan. Aku mau. Letakkan tangan kananmu di dada saat ini juga. Ini kesempatan terakhir. Tuhan melihat tangan-tangan yang mungkin sudah diletakkan di dada, Tuhan melihat. Bagi teman-teman yang meletakkan tangan kanan di dada, saya mengajak teman-teman berdoa yuk. Ikuti kalimat doa yang akan saya katakan. Ikuti kalimat doa yang akan saya katakan. Tuhan Yesus, saya dulu adalah orang berdosa. Tapi saya bersyukur melalui Injil. Saya tahu Tuhan Yesus mati dan bangkit buat saya. Saat ini Tuhan Yesus pakai saya untuk memberitakan Injil kepada anak autis. Pakai saya Tuhan. Perlengkapi saya dan mampukan saya. Supaya anak-anak autis itu juga boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Itu materi kita teman-teman pada hari ini. Kalau tadi saya mendengar di awal ada sesi tanya jawab, silakan kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kita masih ada waktu sekitar, katanya tadi sampai 8:30, kita masih ada waktu sekitar 19 menit ya. Silakan teman-teman. Oke, ya jadi teman-teman, materi sudah selesai dan kita akan masuk di sesi diskusi dan tanya jawab. Apabila ada yang mungkin tadi, ya meskipun tadi ada yang hadir itu di pertengahan tadi ya, tapi sudah sempat mendengar beberapa materi, tapi ada sesuatu yang mungkin perlu ditanyakan atau hal yang memang mau didiskusikan tentang penginjilan kepada anak-anak autis, dipersilakan. Iya, silakan Pak Niko, saya mau tanya tapi maaf ini nggak ada hubungannya sama penginjilan ke anak autisnya. Saya mau nanyakan tentang anak autis itu katanya Pak Niko bilang tadi dilahirkan oleh perempuan yang usianya 40 tahun ke atas itu untuk yang baru pertama kali melahirkan atau yang udah pernah melahirkan nggak termasuk? Ya, terima kasih Ibu. Ibu Telove ya bacanya atau Telov? Iya Pak, betul. Telov ya, Ibu Telov ya. Baik. Jawabannya tadi yang penyebab pertama, jadi itu tidak pasti ya. Maksudnya gini, belum gini, tidak selalu orang yang menikahnya atau tidak. Saya tampilkan deh. Saya tampilkan langsung slide-nya supaya kita lebih clear ya. Saya tampilkan lagi slide-nya. Oke, ini usia orang tua, semakin tinggi usia perempuan yang melahirkan anak di usia 40 tahun punya resiko 50% memiliki anak autis jika dibandingkan dengan perempuan berusia 20-29 tahun. Ini anak pertama, Ibu. Anak pertama, Ibu, kemudian begini. 40 tahun memiliki resiko 50% memiliki anak autis dibandingkan dengan perempuan yang berusia 20-29 tahun. Maksudnya gini, perempuan yang berusia 20-29 tahun itu jika dibandingkan dengan perempuan yang umurnya 40 tahun, kalau sama-sama punya anak pertama, maka perempuan yang umur 40 tahun itu punya 50% resiko yang lebih banyak memiliki anak autis dibandingkan dengan perempuan yang usianya 20-29 tahun. Poinnya di situ sih. Dan itu anak pertama, Ibu Telov. Oh, berarti anak pertama ya, bukan anak yang keberapa gitu, bukan ya? Kalau terkait poin usia orang tua, itu terkait anak pertama. Tapi, tadi ada penjelasan lagi yang terkait dengan, ini dia. Keluarga yang memiliki satu anak autis, itu punya peluang 1-20 kali lebih besar untuk melahirkan anak yang autis juga. Jadi kalau tadi terkait usia orang tua, yang orang tua usianya melahirkan anak usia 40 tahun ke atas, itu 50% lebih besar kemungkinannya punya anak pertama autis, dibandingkan perempuan usia 20-29 tahun itu terkait usia orang tua. Tapi kalau terkait kalau si ibu punya anak pertama autis,
maka anak keduanya itu 1-20 kali lebih besar untuk anak keduanya juga autis. Tapi itu terkait aspek genetik, bukan aspek orang tua. Kalau yang anak kedua itu Bu Tel. Ya. Ya, terima kasih Pak Baik, penjelasannya. terima kasih. Ya, Terima soalnya kasih. ibu saya gitu Pak. Ibu saya anaknya banyak, tapi melahirkannya nggak rapet Pak. Anak pertama itu umur belasan tahun, terus anak kedua ketiga umur 20 tahunan, terus anak keempat kelima umur 40 tahunan. Gitu. Jadi, tapi nggak ada autis, normal semua. Karena kan yang di umur 40 tahunan bukan anak pertama soalnya. Iya, lagi pula tadi yang 40 tahun melahirkan itu 50% lebih besar kemungkinannya dibandingkan dengan dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan di usia 20 sampai 29 tahun. Jadi masih ada kemungkinan masih bisa normal anaknya kalau usia 40 tahun. Jadi tidak selalu yang anak perempuan umur 40 tahun tidak selalu pasti anaknya autis, enggak. Cuman prevalensi kemungkinan melahirkan anak autis itu 50% lebih banyak dibandingkan perempuan usia 20 sampai 29 tahun kalau melahirkan. Iya, itu jika pertama kali melahirkan kan Pak? Ya, terima kasih Pak. Benar, terima kasih. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain, teman-teman? Oke, saya bisa. Silakan, Pak Gary. Oke, terima kasih untuk kesempatan, Pak. Ya. Pak, yang saya pikirkan anak-anak dalam yang dimaksud dengan autis itu sulit untuk menerima informasi ya Pak. Itu yang saya pikirkan secara awam. Nah, ketika kita memberitakan Injil atau memberikan materi, apakah yang kita berikan itu kayak puzzle? Apakah itu memang sudah teratur dengan rapi, ataukah itu masih berbentuk puzzle yang abstrak? Kayak gitu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Gary. Pertanyaan yang luar biasa itu ya. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi gini, sekali lagi autis itu tidak bisa sembuh. Dan itu memang sekali lagi bukan kita meragukan kuasa Tuhan ya. Kita percaya kuasa Tuhan, Tuhan bisa menyembuhkan dengan mujizatnya, kita percaya. Tapi secara penelitian anak autis tidak bisa sembuh, dan terkait yang bisa diberitakan Injil di sini itu lebih ke arah anak autis derajat ringan saja. Kalau derajat anak autis derajat berat, sedang sampai berat, itu sudah tidak nyambung apa-apa. Jujur saja, anak autis yang derajat sedang sampai berat itu tidak bisa diajak ngobrol apa-apa, tidak bisa nyambung apa-apa. Karena dia derajatnya sudah sedang sampai berat, jadi dia sudah komunikasi kita sulit dilakukan. Makanya penginjilan untuk anak autis ini lebih tepat dilakukan untuk anak autis derajat ringan. Gini, bagaimana kita tahu? Anak itu, kalau anak autis derajat ringan, kita masih bisa kalau kita approach, kalau kita mendekati dia, membangun rapport, membangun kedekatan, dia masih bisa diajak timbal balik dengan kita, meskipun perlu waktu. Anak autis derajat ringan itu masih bisa sedikit ada kontak, itu masih bisa. Bentuknya kayak gimana? Itu buktinya kalau di Surabaya, saya kan tinggal di Surabaya. Di Surabaya itu ada gerakan, sebenarnya ini sih dimulai dari orang yang ada satu suami istri yang dia peduli dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Dia bikin semula itu kalau tidak salah persekutuan doa anak autis. Di Surabaya ada persekutuan doa anak autis. Dan itu bisa dilakukan. Tapi pada anak autis yang derajatnya ringan. Ada juga di Surabaya itu ada sekolah di daerah Rungkut ya. Di daerah Rungkut itu ada satu sekolah. Sekolah itu ada sekolah umum. Sekolah itu umum tapi juga ada kelas inklusi. Ada kelas inklusi, kelas anak berkebutuhan khusus. Ada, kalau nggak salah waktu saya penelitian dulu itu ada 2 atau 3 orang anak autis di sana. Dan itu karena anak autis derajatnya masih ringan, masih bisa mengikuti pelajaran di kelas tapi dengan metode tertentu. Jadi masih bisa kok Pak Gary, sepanjang anak autis itu ringan derajatnya. Gampangnya gini, kita masih kalau diajak ngobrol itu masih sedikit ada harapan untuk kita berkomunikasi. Maka kalau dia masih ada harapan untuk diajak komunikasi, maka ada harapan untuk kita memberitakan Injil juga. Nah, kenapa pakai metode Pak Gary? Karena metode ini saya ambil dari
ini saya ngambil ini metode penginjilan ini saya adaptasi dari teori dari terapi untuk anak autis, terapi ABA, applied behavioral analysis kalau nggak salah ya, dari teori ABA dan dari terapi musik. Jadi saya menggabungkan mana tadi sebentar ya, saya gabungkan dari dua terapi ini. Sebentar, saya tunjukkan ini deh. Oke, applied behavioral analysis. Jadi saya dari dua terapi psikologis ini, applied behavioral analysis, saya gabung dengan terapi musik, saya adaptasi menjadi langkah praktis untuk pemberitaan Injil. Jadi sebenarnya metodenya ini metode dari terapi psikologis sih sebenarnya, applied behavioral analysis. Gitu sih Pak Gary. Tapi hanya bisa pada taraf autisnya ringan saja. Gimana kalau berat atau sedang sampai berat? Ya kalau sedang sampai berat, ya kalau dia sudah tidak bisa diajak ngomong, ya kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya kita hanya bisa berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Kalau dari anak autis tahap sedang sampai berat, karena kita sudah tidak bisa ngajak ngomong, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi, dia sudah tidak bisa berkomunikasi. Kalau taraf autisnya sedang sampai berat, ya kita hanya bisa memohon belas kasihan Tuhan saja. Tapi kalau masih tahap ringan, kita masih bisa menginjili dia. Itu Pak Gary. Ada pertanyaan yang lain, teman-teman? Ya kan, Niko, saya mau tanya, ada Ya. dua pertanyaan. Yang pertama, apa ya? Kira-kira ada tanda-tanda nggak ya? Maksudnya bahasa tubuh dari anak autis itu bahwa dia tuh benar-benar menerima Injil yang kita beritakan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memungkinkan nggak ya untuk anak autis itu pada derajat terendah tuh kita ajak berdoa gitu? Itu aja sih. Oke. Pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus sekali. Kalau saya mau bikin lebih tajam pertanyaannya, bisa nggak anak autis itu waktu di PI di calling? Mau nggak kamu percaya Tuhan Yesus? Gitu. Mau nggak kamu percaya Tuhan Yesus? Jawaban saya gini. Kita perlu indikator yang valid ya. Kita perlu indikator yang valid apakah memang dia sungguh percaya Tuhan Yesus. Tapi kesulitannya untuk membawa ke arah hal itu, let's say kita membawa dia untuk calling misalnya untuk percaya Tuhan Yesus, berdoa, itu perlu komunikasi yang lebih advance, yang lebih tinggi, yang lebih kompleks dibandingkan tadi tahap penginjilan. Dan sekali lagi saya percaya kuasa Tuhan, tapi agaknya kalau kita mengajak berdoa bersama percaya Tuhan Yesus, itu agaknya lebih sulit dilakukan. Untuk mengajak dia berdoa percaya Tuhan Yesus, ikuti kalimat doa saya Tuhan Yesus, itu agak sulit dilakukan. Tapi sekali lagi saya percaya kuasa Tuhan. Kalau Tuhan mau bisa, kalau Tuhan mau. Tapi secara teoritis mengapa saya tadi di penjelasan mengapa saya pemberitaan Injilnya hanya sampai menekankan Tuhan Yesus sayang kamu, Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus kamu. Kenapa saya hanya sampai di poin situ? Saya tidak mengajak anak autis itu untuk berdoa, karena berdoa itu perlu step, perlu kemampuan komunikasi dan interaksi dari anak autis itu yang lebih advance, yang lebih tinggi, dan itu agaknya sulit dilakukan. Jadi ya bagian kita melakukan semaksimal kita saja. Bagian kita melakukan semaksimal kita, karena kita tahu anak autis punya keterbatasan. Kita tidak bisa. Saya merasa mengajak berdoa itu sulit dilakukan. Jadi ya kita melakukan semaksimal kita hanya sampai penginjilan, sampai di poin yang tadi saya jelaskan. Dan kita percaya di dalam keterbatasan kita, karena kita memberitakan Injil ke mereka yang juga penuh keterbatasan, jadi Tuhan tahu kita sudah melakukan semaksimal kita, dan Roh Kudus bisa bekerja dengan caranya sendiri. Yang penting kita sudah memberitakan Injil. Meskipun kita tidak bisa sampai calling, sampai percaya Tuhan Yesus, terima berdoa, itu saya kira itu sulit ya. Itu sulit dilakukan. Tapi sekali lagi tidak ada yang mustahil kalau Tuhan mau. Tapi secara teoritis sulit mengajak anak autis berdoa percaya Tuhan Yesus, itu sulit secara teoritis.
Ya kita maksimalnya mentoknya paling puncaknya ya hanya memberitakan Injil seperti tadi. Tuhan Yesus sayang kamu, Tuhan Yesus mati di kayu salib demi menebus dosamu, sampai situ saja. Dan nanti kita percaya Roh Kudus bisa bekerja. Gitu sih Pak Henok. Bro Henok ya. Ya, siap-siap. Kan Terima kita, kasih, Pak. Oh, ya, yes, kita kesulitan ya. kalau Ya, Bro. menurut Kaniko, pengalaman pendekatan itu paling cepat berapa lama ya? Apa sebulan? Itu aja. Terima kasih. Kalau orangnya baru kenal atau gimana, Bro Henok? Maksudnya Ya, baru misalnya- kenal dengan anak itu? Iya, baru kita jumpai gitu, baru kita kenal, baru kita mau masuk gitu. Berapa lama? Oke, terima kasih. 0 ya, kita baru pertama kali kenal 0, belum kenal sama sekali dari dia, berapa lama? Kita mulai dari perkenalannya 0, kita baru mengenal dia anak baru. Saya percaya tidak cepat. Jadi saya percaya gini, pertama kan harus membangun raport, membangun kenalan dulu. Intensitasnya berapa lama? Misalnya gini, kita di ini ya, di salah satu gereja itu ada yang gembalanya curhat ke saya. Ini ada jemaatku autis, ya opo, gimana caranya? Kalau intensitas pertemuannya hanya seminggu sekali dengan anak itu dan 1 jam, saya percaya untuk membangun raport saja mungkin perlu 3 bulan. Kalau seminggu sekali, kalau kita sebagai guru sekolah minggu. Nah, semakin cepat kalau kita intens bertemu dia. Misalnya, keluarga kita misalnya, atau tetangga dekat kita intens saja. Datang, misalnya setiap hari datang ke rumahnya dia. Setiap hari datang ngajak ngobrol dia, ngajak main dia. Kita membangun raport itu yang pertama kali. Membangun raport, membangun kedekatan. Membangun relasi awal. Itu yang paling penting. Kalau setiap hari kita intens bertemu dia, let's say membangun raport aja itu mungkin 2 minggu, dia 2 minggu sampai 3 minggu dia sudah dekat dengan kita. Yang penting itu membangun raport dulu. Nah, tapi kalau kita ketemunya seminggu sekali 1 jam, saya percaya untuk membangun raport, membangun kedekatan aja perlu beberapa bulan. Apalagi memberitakan Injilnya. Jadi perlu waktu memang Pak Henok. Itu sih jawaban saya. Yuk, makasih Kaniko. Oke, makasih. Ada pertanyaan yang lain teman-teman? Iya Pak, saya mau lanjut tanya sih ini. Ya, Pak Gary. Oke. Nah Pak, lanjut dari ini, apakah metode yang digunakan atau materi yang digunakan apakah setiap kali harus sama? Harus sama mulai dari hanya berputar pada, contohnya pada penebusan. Kita nggak bisa mengajarkan hal-hal yang lain begitu. Memberikan informasi seputar Alkitab yang lebih luas kepada mereka. Ketika memang masuk pada tahap yang memang sudah matang untuk memberitakan hal yang lebih luas lagi. Gimana Pak? Oke, terima kasih Pak Gary. Karena poin kita adalah pemberitaan Injil, maka pemberitaan Injil itu pasti akan berbicara tentang penebusan. Pemberitaan Injil itu mau pakai teori apapun, pasti akan berbicara, pasti materinya akan tentang penebusan Kristus. Dan apakah memang step-stepnya, metodenya harus saklek, harus 100% persis saklek dengan yang saya sampaikan? Tidak harus. Tapi poinnya, garis besarnya seperti itu. Jadi pertama kenalan dulu, tapi poin penting yang harus ada dalam semua penginjilan adalah kita harus memberitakan Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa. Itu poin yang tidak boleh dihilangkan dalam penginjilan, termasuk penginjilan untuk anak autis. Mau lebih kreatif, misalnya mau pakai caranya lain, misalnya sedikit dirubah boleh. Tapi yang pasti harus ada alat peraga, harus ada. Karena anak autis kalau nggak ada alat peraga, anak autis tidak bisa. Jadi gini, di psikologi itu ada berpikir abstrak dengan berpikir konkret. Berpikir abstrak dengan berpikir konkret. Anak autis itu tidak bisa terlalu sampai, misal gini ya, kita meminta dia, bayangkan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia bingung, kayu salib itu kayak gimana? Itu kan abstrak ya. Jadi perlu didaratkan, perlu dibuat lebih real, perlu dibuat lebih konkret. Salib itu misalnya kita pakai salib yang di rumah kita, supaya lebih real. Dan itu peragaan itu membuat penjelasannya lebih mudah dipahami. Itu aja sih. Boleh divariasi, tapi poinnya harus ada unsur Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit buat menebus dosa. Itu harus ada. Ya. Ada pertanyaan yang lain, teman-teman?
Adakah? Bisa 2 menit Oke, lagi? saya lanjut. Ya, Pak Terima kasih Geri. Pak untuk tadi. Ya. Tapi maksud saya tadi adalah misalnya contoh kita sudah mengajarkan tentang esensi keselamatan, mengajarkan tentang Kristus. Apakah kita bisa lagi mengajarkan kepada mereka mengenai contoh yang mungkinnya terlalu berat, tapi ada hal-hal yang bolehlah yang mirip dengan ini. Mengajarkan doktrin, misalnya doktrin tentang doktrin reform, mengajarkan keselamatan terbatas, begitu. Apakah dan sebagainya. Apakah kita bisa mengajarkan hal itu kepada mereka? Terima kasih. Oke. Jawaban saya ada poin pertama gini. Jadi pertama kan kita harus memastikan dulu keselamatan anak itu. Keselamatan itu yang paling penting. Keselamatan anak itu yang paling penting. Sesudah itu mau dikasih materi-materi Alkitab yang lain baik sekali. Dan memang harusnya dilakukan. Itu sebabnya saya mengkritisi poin pertama. Harusnya gereja itu ada kelas sekolah minggu khusus anak berkebutuhan khusus. Harusnya gereja punya sekolah minggu khusus anak berkebutuhan khusus. Terus poin kedua. Apa tadi Pak Geri? Maaf, tadi pertanyaannya saya sampai lupa. Apa tadi? Selain itu, kemudian apa lagi tadi Pak Geri? Maaf. Bolehkah mengulang lagi pertanyaannya Pak Geri? Kan selain kita mengajarkan tentang esensi keselamatan, apakah kita bisa mengajarkan tentang doktrin-doktrin seputar doktrin-doktrin gereja begitu? Atau kita Terima bisa kasih Pak Geri. mengajarkan Jadi tentang pertama, tentang doktrin ya. Tadi contohnya doktrin reform. Bayangin kalau anak autis diajarin pemilihan itu ada 2, predestinasi. Single predestinasi dengan double predestinasi. Predestinasi tunggal dengan ganda. Bingung dia. Jadi gini poinnya. Anak autis itu pasti terbatas. Anak autis itu kemampuannya terbatas. Ya. Anak autis kemampuan terbatas dan pasti kita tidak mungkin menjelaskan doktrin yang sampai terlalu sulit. Tidak mungkin. Tadi sempat saya sampaikan untuk mengajak berdoa saja. Saya ragu anak autis itu bisa. Saya jujur saja saya ngomong. Untuk mengajak anak autis berdoa terima Tuhan Yesus itu saya ragu dia bisa melakukannya. Sekali lagi, saya percaya kuasa Tuhan. Tapi secara teoritis, anak autis itu sulit karena doa itu tingkatannya lebih kompleks daripada penjelasan kita tadi. Doa itu kan perlu imajinasi yang lebih tinggi ya. Maksudnya gini, kita kan bukan imajinasi apa sih maksudnya, perlu daya konsentrasi yang lebih tinggi. Kita berdoa, kita ngomong Tuhan Yesus atau Bapa di surga, kan Bapaknya nggak kelihatan kan? Bapak nggak kelihatan. Nah itu perlu saya nggak mau pakai imajinasi deh. Perlu daya abstrak yang lebih tinggi, daya abstrak karena Tuhan itu nggak kelihatan. Nah sehingga makanya saya ragu anak autis bisa diajak berdoa, tapi poinnya kita melakukan semaksimal mungkin. Nah, terkait pengajaran Alkitab apa untuk anak autis, maka ajarkan yang sederhana saja. Sederhana saja untuk anak autis. Ajarkan misalnya kayak sekolah minggu gitu, tapi dibuat lebih sederhana bahasanya dan menggunakan peragaan. Itu poinnya Pak Geri. Kalau sampai doktrin reform, saya yakin anak autis itu tidak akan nyambung. Itu kecuali dalam kasus khusus sekali lagi ya, kecuali dalam kasus khusus misalnya kan tadi di awal saya sempat mengatakan ada anak autis yang IQ-nya tinggi, ada itu tapi dalam kasus khusus ya, ada anak autis yang IQ-nya tinggi, dia waktu kecil sudah diterapi terus sama orang tuanya secara psikologi, secara medis, dia gangguannya hanya tersisa sedikit. Itu mungkin bisa, tapi pasti tidak akan seberat kalau kita mempelajari doktrin seperti orang pada umumnya. Pasti beda dan tidak mungkin sampai terlalu berat sih Pak Geri. Ya. Oke, sepertinya ada jam juga. Ya, terima kasih. Oke. Waktu sudah memberitahukan kita sudah selesai. Ya, Pak Geri. Terima kasih banyak Ko Niko atas kesempatan memberikan sharing tentang dari buku sendiri ya Ko. Ya, terima kasih. Nah, untuk menutup acara kita akan berdoa dan mungkin saya minta dengan hormat Pak Ko Niko bisa pimpin kami dalam doa penutup. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur
kami disadarkan anak autis pun berharga di mata Tuhan. Mungkin secara manusia mereka banyak orang tua malu punya anak autis, banyak keluarga menutupi punya anak autis karena mereka malu menghadapi fakta itu. Tapi kami tahu dari firman Tuhan, jiwa mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan pakai kami melalui materi yang ada boleh menjadi alat Tuhan menjangkau mereka dengan perlengkapan hikmat kuasa yang dari surga. Kami bersyukur Tuhan memimpin kami selama pertemuan pada malam hari ini. Bersyukur semua peralatan, internet, listrik, semua platform ini boleh berfungsi dengan baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami memohon ampun kalau selama pertemuan hari ini banyak hal yang berdosa. Mungkin pikiran kami, perkataan, perilaku kami sudah mendukakan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dan menguduskan kami. Hamba-Mu secara khusus berdoa untuk For God Ministry di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memakai sarana ini, memakai perkumpulan ini menjadi alat untuk mereka makin kenal Tuhan dengan sungguh. Tuhan pakai mereka supaya mereka dari setiap pertemuan demi pertemuan, mereka makin kenal Tuhan dan hasil akhirnya makin cinta abis sama Tuhan. Mereka cinta abis-abisan setelah mereka semakin kenal Tuhan. Tuhan tolong penginjil Dejan yang menjadi hamba Tuhan di sini. Tuhan yang memberikan hikmat, kuasa dari surga. Boleh menyertai dia dalam pelayanannya, baik di pelayanan di STT maupun di For God Ministry. Juga semua rekan-rekan yang terlibat di For God Ministry. Hamba-Mu berdoa berikan mereka berkat-Mu, pimpinan Tuhan dalam semua yang mereka lakukan. Terima kasih sekali lagi pertemuan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, acara kita bisa selesai sampai di titik ini ya. Kita bersyukur juga karena Koniko mau menyediakan waktunya juga buat kami. Ya, lain waktu kiranya kita bisa jumpa lagi dan Koniko, kita bisa atur waktu lagi. Dan kapan waktu kita bisa belajar bersama lagi. Kita berjumpa lagi di waktu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin kita sekalian. Shalom. Shalom, selamat malam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Selamat Terima kasih. malam. Shalom, selamat malam. Bye-bye.